apakah teknologi yang Magna berikan dengan data yang kita bisa olah gitu ya, itu bisa membuat sebuah keputusan bisnis atau business insight, dan itu bisa dapat customer bisa dapat business benefitnya. Selamat datang di IT Lead Up. Saya Eripka, dan di sini kita akan mendalami visi, misi, dan strategi para eksekutif perusahaan di bidang IT. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan Bapak Roni Chia selaku CEO SmartNet Magna Global atau SMG yang merupakan anak perusahaan dari CTI Group. Kita akan membahas bagaimana cloud, protection, dan data analytics membantu perjalanan transformasi digital perusahaan di Indonesia. Key Business Decision, Innovation, and Leadership. IT Lead Up. Terima kasih Pak Roni sudah bersedia menjadi narasumber di IT Lead Up episode ini. Pak, sebelum kita mulai mungkin bertanya-tanya, saya mau ucapkan selamat dulu Pak atas kelahiran anaknya. Sedikit cerita Pak, gimana nih pengalamannya atau mungkin perasaan Bapak? Iya, terima kasih untuk ucapannya. Pertama pasti kebahagiaan yang luar biasa ya, dan anugerah juga. Namun karena ini anak kedua, jadi udah bertambah anggota keluarga, jadi tanggung jawabnya harusnya lebih besar lagi. Oke, jadi sudah pengalaman yang kedua kali ya Pak ya. Betul. Mungkin pengalaman Bapak menjadi seorang sosok ayah nih, nggak hanya di rumah dan keluarga saja, tapi mungkin di kantor juga nih Pak ya, Bapak sebagai CEO nih. Iya, betul. Jadi karena saya jadi direktur dulu ya, baru punya anak yang pertama dan yang kedua, jadi saya banyak belajar dari para leader juga di CTI Group. Jadi menurut saya ada satu kesamaan ya, similarities antara memimpin sebuah perusahaan atau memimpin sebuah keluarga. Hanya saja perbedaannya kalau di perusahaan kan lebih profesional ya, tentang pekerjaan. Kalau di rumah terkait dengan kehidupan pribadi. Tapi in term of leadership itu pasti ada beberapa kesamaan sih kalau menurut saya. Jadi bagaimana cara kita untuk memberikan arahan, memberikan masukan atau mengarahkan gitu ya, atau delegasi gitu ya ke member atau delegasi ke keluarga ya, walaupun anggota keluarga anaknya masih kecil. Iya, kan kalau anak sendiri lucu kali ya Pak, kalau yang di kantor mungkin ini lucunya beda. Betul. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal kantor Pak, PT SmartNet Magna Global nih. Mungkin untuk teman-teman leaders yang menonton, beberapa belum familiar Pak dengan SmartNet Magna Global atau SMG. Mungkin Bapak boleh sedikit menjelaskan atau memperkenalkan kita. Iya, terima kasih. Jadi SMG berdiri tahun 2017 ya secara aktif, tapi kita mulai untuk memberikan solution services itu mulai tahun 2018, 2019. Jadi saat ini kita memberikan solusi beberapa IT solutions, tapi saat ini kita lebih memfokuskan ke area network security dan cloud. Jadi selain kita memberikan solution tadi ya sebagai IT solution services, jadi kita memberikan services juga. Jadi selain kita memberikan solusi teknologi apa yang kita bisa tawarkan, kita bisa memberikan implementasi dari services dari implementasi sampai ke training ke customer. Oke, jadi cukup servisnya juga bisa dibilang cukup lengkap ya Pak ya? Iya, betul. Tadi Bapak menyebutkan dari 2017 nih Pak, sekarang sudah 2024, di penghujung tahun juga, pasti bukan perjalanan yang gampang dan juga sudah banyak yang dilalui. Perkembangannya sejauh ini seperti apa sih Pak ceritanya? Iya, yang menarik perkembangannya kalau kita lihat di 2018-2019 terus masuk COVID ya, 2020 sampai 2022, pasca COVID 2023 pertengahannya. Jadi perkembangannya cukup menarik. Jadi selama itu kita yang menarik adalah kita ada beberapa solution spesifik yang baru ya, khususnya di area cloud. Jadi saat ini Magna di tahun 2022 kita menjadi salah satu partner dari public cloud ya, which is itu Google Cloud Platform. Jadi itu yang menurut saya menarik, itu yang pertama. Yang kedua, pasti karena seiring dengan waktu bisnisnya Magna grow, membernya juga grow gitu. Jadi perlu ada team leader juga, ada level manager sampai general manager. Jadi itu perkembangan dari sisi people-nya juga itu cukup menarik.
Oke, jadi sekarang lebih ke fokus ke cloud tadi, network Betul. security dan juga data analytics ya, Pak Betul, ya. betul. Kalau boleh tahu nih Pak, market dari SMG sendiri ini fokusnya kemana sih Pak? Saat ini sebenarnya kita marketnya kita mencoba untuk masuk ke semua market ya. Tapi saat ini kita lagi coba memfokuskan ke area SMB, small medium business, khususnya untuk project-project atau solution terkait dengan public cloud tersebut. Jadi kita sebagai salah satu partner GCP di Indonesia, jadi kita melihat SMB itu saat ini kan terkadang mereka pengen melakukan investasi ya, menuju area digital, mereka memerlukan investasi IT gitu kan. Nah terkadang investasi itu mereka perlu investasi yang cukup besar di awal. Nah menurut saya dengan teknologi cloud atau solusi dari cloud services sendiri, itu menurut saya bisa membantu sebenarnya dari SMB, karena kita bisa lihat SMB juga ada yang SMB yang cukup besar, ada SMB juga mungkin kita bilang bisa jadi startup gitu ya, yang kecil. Nah menurut saya mereka punya potensi market ya untuk bisa menggunakan teknologi cloud. Nah, sehingga kita mencoba untuk memfokuskan juga untuk ke area SMB. Oke, menarik sih Pak ya kalau ngomong-ngomong soal SMB, karena kan memang cloud ini bisa walaupun bukan teknologi baru, tapi Betul. sepertinya adopsinya masih perlu peningkatan lebih lanjut nih Pak. Betul. Nah Bapak sendiri melihat tren atau mungkin pengalaman Bapak sendiri dengan customer SMB ini di Indonesia sendiri sudah sejauh mana sih Pak perkembangannya? Iya, perkembangannya jujur kalau di customer yang Magna mungkin hampir lebih dari 50% kita customer kita SMB, sisanya ke area enterprise dari berbagai macam industri. Jadi kalau menurut saya penggunaan cloud di area SMB, karena tadi ya dari 50% tersebut ada beberapa yang memang mereka masih fokus ke area network security solution, tapi kita lihat ada beberapa mulai existing customer kita ataupun new customer kita, mereka udah mulai mencoba untuk mengekspor apakah mereka mau go to cloud juga gitu, apakah aplikasi mereka bisa dimigrasi ke cloud, itu yang pertama, atau mereka pengen build new aplikasi, build new business services, tapi yang lebih fleksibel aja di cloud gitu. Nah itu kita ngelihat ada potensi di sana. Oke, tapi kalau ngomong soal tantangannya nih Pak, kan baru bisa dibilang early, mereka salah satu yang early adapter gitu tadi bahasanya. Betul. Bapak melihat kesulitan atau tantangan yang masih dialami customer ini apa saja sih? Iya, kalau saya lihat secara general, pasti mereka di perusahaan SMB yang besar, menengah atau kecil, pasti mereka punya IT team-nya tersendiri pasti ya. Tapi bisa kita lihat ada beberapa yang memang mereka tim IT-nya harus bisa mensupport semuanya gitu. Apakah dari development, infrastruktur, network, security. Nah dari sana kita melihat adopsi cloud itu diperlukan untuk eksplorasi ya. Jadi terkait dengan knowledge ada beberapa yang kita lihat tim IT-nya masih belum punya gambaran gitu. Kalau misalnya teknologi cloud itu seperti apa. Mereka kalau mau naruh aplikasi, mau naruh services-nya di cloud itu seperti apa. Nah itu biasanya challenge-nya lebih ke arah knowledge gitu. Karena kalau mengenai teknologi kan kita bisa bantu langsung ke customer. Tapi yang kita lihat terkadang mereka ada concern atau ada rasa takut kalau saya pindahin ke cloud, nanti seperti apa ya? Kayak seakan-akan rumah saya sekarang ada di on-premise, sekarang rumahnya ada di cloud gitu kan. Jadi perlu adaptasi juga mungkin seperti itu. Jadi seperti pindah rumah gitu ya Pak ya. Jadi banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Jadi concernnya ada di knowledge dan juga migrasi bisa dibilang mau pindah rumah. Kalau dari SMG sendiri Pak, itu apa saja sih yang ditawarkan untuk mengatasi concern-concern ini Pak? Ya, yang pertama pasti kita ada beberapa services yang kita bisa tawarkan ya. Sebelum kita menawarkan services, biasanya kita lakukan assessment dulu. Kita coba lakukan diskusi atau Q&A dulu ya dengan customer. Apakah mereka udah mengerti terkait dengan cloud infrastruktur atau services yang ada di public cloud. Kalau misalnya mereka masih belum mengerti, kewajibannya kita memberikan edukasi terlebih dahulu. Basic cloud itu seperti apa, nanti kalau misalnya memang mereka
kedepannya seperti itu, operational day to day-nya akan seperti apa. Biasanya kita lakukan assessment terlebih dahulu. Setelah itu baru kita melihat apakah aplikasinya cocok untuk kita pindahkan ke cloud. Karena ada beberapa yang mereka sebenarnya pengen migrasi, tapi terkadang ada konsiderasi, kayaknya nggak bisa kita migrasikan gitu. Misalnya kayak tadi contohnya orang rumahnya isinya kita pindahin semuanya ke rumahnya di cloud, itu ada beberapa konsiderasi dan belum tentu itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sebelum kita lakukan itu, makanya ada assessment. Kalau memang kita rekomendasikan, Pak, kayaknya ini nggak memungkinkan untuk kita pindahin. Atau kalau customer tetap, kita pengen coba dulu, biasanya kita lakukan testing atau POC ya, proof of concept atau proof of value. Nanti kita coba pindahin aplikasinya di development, kita pindahin terlebih dahulu. Kalau memang itu udah berhasil, baru kita akan bisa approach ke arah migrasi ke area production. Nah, selain itu juga setelah move ke production, biasanya customer bingung juga ini daily operation-nya seperti apa, karena rumah yang baru itu, yang di cloud, itu mereka belum punya pengalaman. Bisa jadi solusinya pertama mereka hiring ya, memperkuat tim IT-nya, atau yang kedua mereka bilang ke Magna, ya udah Magna bisa bantu apa gitu. Nah, dari sana yang ada sebuah opportunity services yang kita bisa berikan untuk berikan support ke customer. Oke, jadi semua urusan tentang cloud ini bisa dibantu full ya. Betul. Sama baik dari mulai planning, di assessment, kebutuhannya apa, Betul. sampai pas pindah rumahnya bahkan Betul, bisa betul. dibantu atur-atur interior design gitu. Betul, juga ya Pak. betul. Oke, Pak, mungkin kalau ada customer nih Pak yang baru mau tap in ke cloud atau baru memulai cloud journey mereka, dari SMG itu membantunya seperti apa nih Pak? Iya, biasanya kita pasti harus diskusi dulu ya dengan customer. Jadi kita punya beberapa step standar ya. Yang pertama pasti kita harus assessment dulu. Kita lihat apakah customer-nya memang punya roadmap tertentu ya ke area cloud. Jika memang mereka punya, kita pengen coba pelajari dulu apakah itu sesuai dengan roadmap yang best practice-nya kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu assess apakah yang tadi aplikasi customer kita itu ready go to cloud atau tidak gitu. Karena ada beberapa yang kita lihat pengalaman kita, ada beberapa aplikasi yang ready to cloud, ada beberapa aplikasi yang memang tradisional itu memang udah nggak bisa di move ke cloud. Jadi mereka harus build new application seperti itu di cloud. Yang kedua seperti itu. Yang ketiga kita biasanya bikinin blueprint juga, desain. Kalau misalnya mereka pengen naruh di cloud, itu best practice desainnya seperti apa. Dari sisi level infrastruktur, dari sisi level security, dan juga operation monitoring. Nah itu biasanya kita bisa berikan di awal, biar customer juga tahu kalau misalnya rumahnya mau dipindahin gitu ya. Itu mereka tahu gitu kuncinya di mana, keamanannya seperti apa, terus apakah ada lantai 2 atau ada lantai 3, apakah ada ruangan khusus yang boleh dimasuki atau tidak, atau ruangannya itu berwarna-warni gitu ya. Nah itu biasanya kita harus diskusi secara detail ke customer-nya, agar customer pada saat pindah itu mereka bisa yakin dan concern, oke, saya percaya sama Magna, mereka bisa kasih solusi itu dan project itu bisa berjalan dengan baik juga. Seperti itu. Kalau bicara soal, kan ada nggak sih Pak concern terkait cost gitu? Karena beberapa kan orang pikirnya ya cloud itu bisa lebih cost efisien karena lebih fleksibel gitu Pak. Betul. Tapi untuk SMB sendiri apakah itu menjadi suatu pertimbangan atau gimana Pak? Ya kita lihat ada beberapa, saya belum bisa bilang apakah kalau kita menggunakan teknologi cloud akan lebih murah atau lebih mahal. Jadi sebenarnya aimingnya itu adalah seberapa cepat teknologi cloud itu bisa membantu atau bisa mendapat impact ke customer gitu. Jadi ada satu use case pindahin ke cloud lebih murah akhirnya gitu ya. Dalam kita lihat dalam penggunaan 3-6 bulan sampai setahun. Tapi ada beberapa juga mereka pindahin ke cloud memang cukup tinggi. Kenapa? Karena workload-nya, di cloud mudah nih kita naikin resource-nya. Karena kebutuhan dari customer-nya besar gitu ya, dinaikin langsung spesifikasi di cloud gitu ya, virtual machine-nya ada di cloud,
sehingga billingnya jadi tambah besar, cost-nya jadi tambah besar. Tapi sebenarnya aimingnya kan yang penting si customer itu bisa nge-support customer ya, in term of services yang mereka bisa berikan ke customernya. Nah, jadi tergantung dari sisi customer. Tapi menurut saya balik lagi, penggunaan cloud itu kan hanya sekedar teknologi. Tapi yang penting kita bisa bantu bisnisnya customer sih dengan teknologi tersebut juga gitu. Iya, betul. Jadi ada beberapa kasus atau use case yang memang bisa lebih efisien ya in term of operational expense, tapi ada beberapa juga yang tinggi gitu loh. Oke, jadi sebenarnya mungkin bukan terkait pindah ke cloud itu karena murahnya, tapi penggunaannya gitu ya Pak, mempermudah, betul yang seperti Bapak bilang itu bisnis operasionalnya. Oke. Nah, tadi Bapak juga menyebutkan ada layanan network security. Nah, ini mungkin berkaitan sedikit dengan cloud-nya sendiri Pak, karena kan banyak concern juga kalau mau pindah ke cloud itu keamanannya bagaimana gitu. Pendapat Bapak seperti apa? Iya, betul. Jadi selain di cloud, kita kan memang punya solution network security ya. Jadi network security dari sisi on-premise maupun di cloud juga. Jadi kalau misalnya customer memang, oh ya saya pengen memproteksi jaringan saya atau data center saya atau aset di customer yang on-premise, itu kita bisa berikan solusinya. Tapi kalau misalnya mereka udah ke public cloud, terus mereka juga perlu, oh ya kita perlu enhance security-nya, itu juga kita bisa bantu. Tapi dari sisi public cloud provider seperti Google, itu mereka memang memiliki beberapa security bawaannya ya. Jadi kalau misalnya kita subscribe atau naruh aplikasi kita di sana, pasti ada beberapa basic security yang kita bisa terapkan. Jadi dari customer nggak perlu worry kalau mereka memang mau pindahin ke cloud, security-nya seperti apa, kita punya best practice-nya juga. Bagaimana kalau misalnya concern-nya di on-premise mereka udah punya security misalnya ya, security asetnya banyak gitu ya. Pas di cloud itu kan security-nya ada di on-premise gitu kan, rumahnya udah ganti gitu. Yang tadinya di on-premise banyak pagarnya, di atas pagarnya bukan punya kita gitu kan, punyanya Google seperti apa. Jadi dari sisi Google punya security solution-nya sendiri dan kita bisa bantu untuk customer untuk bisa lebih mengamankannya juga. Jadi customer nggak perlu worry sih, nggak perlu khawatir terkait hal itu. Oke, jadi memang yaitu mau nggak mau harus dijaga kayak soal keamanan data ya Pak. Ada nggak, tadi Bapak sempat singgung-singgung sedikit soal use case-nya tadi dari sisi cost atau dari sisi penggunaan, tapi ada nggak satu yang unik gitulah dari pengalaman Bapak sekian tahun nih pegang customer SMB gitu? Iya, kalau SMB itu yang tadi ya mungkin secara knowledge-nya mungkin mereka masih belum setinggi enterprise mungkin ya, yang perusahaan-perusahaan udah besar, timnya banyak, mungkin pembagiannya tim security ada sendiri, tim network ada sendiri, tim cloud ada sendiri. Tapi terkadang tim SMB itu mereka satu IT staff atau IT manager itu harus handle semuanya. Jadi terkadang makanya mereka membutuhkan mitra kerja atau partner seperti Magna yang kita bisa bantu. Jadi kalau terkait dengan beberapa use cases cukup banyak, iya biasanya kita bantu sih. Ada beberapa yang mereka nggak punya resources, ya udah Magnanya bantu monitoring. Karena monitoring di cloud itu cukup penting. Kenapa? Karena penggunaannya itu terkadang kalau kita nggak ada notifikasi itu penggunaannya bisa lebih tinggi gitu yang tadi. Tanpa disengaja itu dia workload-nya jadi tinggi. Nah itu billingnya pasti akan tinggi juga. Sehingga makanya dari sisi kita harus bisa memberikan support services untuk monitoring juga. Dan ada notifikasi kalau billingnya udah hampir 90% atau 80%, itu biasa kita notifikasi dan kita cek penggunaannya apa aja gitu, sehingga tagihannya nggak membengkak nanti. Jadi karena kan di cloud itu kan mereka gunakan mereka bayar sesuai yang digunakan. Seperti itu. Jadi memang resource berarti yang lebih banyak untuk level SMB. Betul. Tadi Bapak juga sudah jelaskan soal cloud security, sudah mention juga nanti akan mungkin sudah mulai Pak data analytics dan fokusnya lebih ke enterprise. Itu dapat ide itu dari mana sih Pak? Bapak lihat apa? Iya, sebenarnya kalau di Google sendiri memang mereka punya spesialisasi. Di public cloud itu ada beberapa spesialisasi yang menarik menurut saya.
Kalau kita berbicara infrastruktur di cloud, ya semuanya bisa punya infrastruktur. Tapi terkait dengan solusi data analytics ini menurut saya yang menarik karena Google sendiri kan memang di awalnya memang sangat strong di data ya. Khususnya di search engine, di Google, gitu ya, google.com, mereka memang secara data melakukan analisa, mungkin kalau kita search sesuatu itu mereka di first page-nya juga kita bisa langsung menjawab, apalagi dengan teknologi sekarang Gemini juga ya, atau ChatGPT, Gemini punyanya Google, itu juga kita bisa lebih mudah juga ya untuk mencari informasi gitu. Bahkan saya dengar-dengar ya mungkin orang kebanyakan nyari di Gemini ketimbang di Google.com gitu kan. Iya betul. Karena jadi lebih berinteraksi dan lebih mudah gitu ya, tanpa harusnya klik-klik lagi gitu kan, harus nggak scroll tab gitu. Iya. Jadi menurut saya dari sisi Google sendiri cukup bagus. Yang pertama, yang kedua di Google itu memang data analis itu menurut saya mereka udah punya framework dan udah punya platformnya. Jadi dari data mentah sampai data yang kita ingin hasilkan sebagai business insight customer itu Google udah punya frameworknya dan udah punya platformnya. Jadi kita tinggal pakai aja sebenarnya. Nah itu yang menurut saya menarik karena ya itu memang dibuat sama Google sendiri. Kalau di on-premise itu kita juga punya solusi data analysis on-premise, tapi kita harus menggabungkan beberapa solusi teknologi atau brand. Nah, sedangkan di GCP atau di Google itu kita udah langsung single platform aja, kita langsung bisa pakai semuanya. Oke, nah itu kan dari sisi teknologinya nih Pak. Betul. Untuk data analytics. Betul. Kalau dari kebutuhan market, Bapak lihat tinggi nggak nih Pak? Betul, kalau menurut saya kebutuhan market lumayan tinggi ya, khususnya untuk perusahaan baik itu SMB ataupun enterprise yang memang membutuhkan data gitu untuk membuat sebuah keputusan bisnis ya. Terkadang sebuah keputusan bisnis itu kadang-kadang mereka harus analisa dulu kan, analisa market, analisa produk, atau mereka membuat survei. Nah itu kan pasti isinya semua data semua. Nah dari data itu biasanya kita ngelihat, ya, saya yakin di area financial service industry ya, biasanya mereka yang memang paling banyak consume data, sama di telekomunikasi juga mereka consume datanya cukup banyak juga. Gitu. Jadi menurut saya cukup menarik sih untuk solusi data analytics. Ya, karena memang semakin banyaknya pengguna, semakin banyak ya user atau yang mengakses inilah, jadi datanya juga lebih banyak yang harus diolah ya Pak. Di situ SMG melihat peluang itu. Betul, dan tidak hanya data di perusahaan, tapi kalau mereka pengen mengambil data dari luar perusahaan juga bisa, misalnya dari sosial media, misalnya ada sesuatu tema yang mereka pengen ngambil, atau mereka coba nge-post sesuatu info berita, terus feedbacknya seperti apa. Nah itu kita bisa ngambil juga dari sosial media. Atau mungkin ada sentimennya positif atau sentimennya negatif. Ya, seperti itu. Menarik ini Pak. Ini sebuah hal yang sudah berjalan Pak, atau baru dari secara SMG sendiri mau menuju tap in nih ke market data analytics ini, sudah sampai mana nih Pak? Ya, saat ini kita memang sudah ada beberapa use case ya, beberapa customer, cuma memang masih terbatas. Sehingga kita pengen coba spesifik ya, kita pengen masuk ke beberapa spesifik industri dengan beberapa subject matter of expert yang kita punya untuk kita bisa mengenal lebih jauh bisnis industri tersebut. Karena kalau berbicara dengan data atau data analytics itu lebih banyak kita berbicara bisnis use case. Bagaimana data di tempat perusahaan tersebut itu bisa membantu dan apakah mereka punya challenge gitu. Challenge data. Terkadang kita lihat, kita nggak berbicara terkait dengan data analytics, tapi kita mau bikin reporting terkait dengan data, ya terkadang itu juga challenge gitu. Jadi basicnya kita mau bikin reporting sederhana aja, itu terkadang si customer punya challenge tertentu gitu. Jadi biasanya kita coba komunikasi ke customer, mereka punya kebutuhan atau challenge apa, atau punya problem apa selama ini. Kita coba fokus untuk nyelesain dulu, baru pelan-pelan datanya semakin grow, mereka punya banyak use cases dan kita bisa tawarkan ya use cases yang pernah kita lakukan. Dari sana akan dapat mutual benefit sebenarnya. Seperti itu. Jadi bisa bilang udah mulai ditawarkan pelan-pelan gitu ya Pak, melihat kebutuhan dari customer-nya Bapak. Betul. Itu ada tolak ukur atau benchmark nggak yang melihat apakah
layanan yang kita bikin ini berhasil atau sudah selesai atau mungkin harus ditingkatkan lagi gitu? Kira-kira ada tolak ukurnya apa saja nih Pak? Ya, menarik pertanyaannya. Kalau tolak ukurnya pasti setiap project atau setiap teknologi harus bisa digunakan secara efektif ya. Jadi apa yang diinvestasikan oleh customer itu punya benefit manfaatnya juga gitu. Jadi nggak cuma pakai teknologi, ya udah mereka cuma pakai teknologi sesuai dengan tren aja gitu misalnya tim IT. Tapi memang harus punya dapatin bisnis benefitnya. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya kita mau dari sisi makna sendiri ingin menawarkan solusi data analytics, tolak ukurnya adalah apakah teknologi yang makna berikan dengan data yang kita bisa olah gitu ya, itu bisa membuat sebuah keputusan bisnis atau bisnis insight, dan itu bisa dapat customer bisa dapat bisnis benefitnya. Misalnya contoh penjualannya jadi lebih tinggi, atau mungkin penilaian terhadap market terhadap perusahaan tersebut jadi lebih baik, atau keputusan bisnisnya memang yang strategis juga gitu. Mungkin dari sisi keuntungan nggak didapatin dalam tahun pertama atau 2 tahun pertama, tapi mungkin kalau untuk long term itu mereka bisa dapetin bisnis benefitnya. Oke. Ya balik lagi untuk kepuasan pelanggannya. Betul, ya, salah Pak, satunya ya. itu. Oke. Kalau dari sisi timnya Bapak nih, tadi kan kita udah cerita banyak soal customer, soal Google-nya. Nah, kalau tim Bapak sendiri, PR apa lagi sih nih Pak yang harus ditekankan kembali atau ditingkatkan untuk pelayanan ini Pak? Ya betul, karena makna sendiri kita mencoba untuk membantu ya digital transformation journey dari sebuah perusahaan, itu salah satu visinya makna juga. Jadi pasti kita harus mengikuti tren teknologi yang pasti member kita harus tetap di-equip dengan training dan certification. Ada beberapa certification yang ada periode expiration-nya juga, jadi kita harus renewal juga, dan keep up dengan beberapa teknologi yang baru juga gitu ya. Contohnya kan AI, Gen AI, nah itu juga kita lagi mencoba untuk belajar dan explore juga ke arah sana seperti itu. Karena kalau kita bicara tentang digital transformation, itu kan salah satu enabler teknologinya itu cloud, security, sama mungkin ada AI-nya juga gitu. Makanya sekarang mulai banyak ke arah AI atau generative AI. Oke, jadi kompetensinya cloud dan AI yang mau di-push ya Pak. Kalau dari sisi soft skill-nya ada nggak yang perlu yang diprioritaskan oleh tim SMG lah? Ya, jadi pada saat sekarang kita punya program untuk setiap member baru ya, khususnya ya pasti harus belajar mengenai beberapa basic teknologi tersebut. Untuk soft skill-nya pasti kita minta, biasanya kita minta setiap minggu atau setiap 2 minggu itu member harus bisa presentasi. Jadi harus presentasi. Jadi biasanya kita bikin series tuh, misalnya probation 3 bulan. Jadi dalam 2 bulan pertama mereka harus plotin jadwal. Jadi presentasi ke all member juga. Terus minta feedback juga. Setelah presentasi feedbacknya apa, nanti tim leadernya bantu nge-coaching sama bantu ke mentoring juga. Seperti itu untuk soft skill. Oke, ngomong-ngomong soal soft skill ini kan tadi sedikit mundur lagi ya Pak, kan Bapak tadi ngomongin customer itu mengenali, Bapak ada assessment atau mengenali lah kebutuhan customer. Betul. Nah ini cara Bapak mengajarkan lah ke tim Bapak itu seperti apa sih step by stepnya? Ya pasti kita dari training ya, dari training produk teknologi tersebut, dari prinsipal juga biasanya sharing product overview atau product sharing. Hanya saja yang paling efektif ya, mungkin kalau di perusahaan lain saya nggak tahu, tapi kalau di Magna saat ini yang efektif biasanya kita minta member tersebut melakukan presentasi dulu, seakan-akan kita kayak role play kayak kita customer, member kita yang jadi Magna gitu ya, salah satu member Magna posisinya apakah dia sales, pre-sales, solution architect atau engineer. Nah biasanya kita lakukan role play seperti itu sih. Jadi biasanya kan kita presentasi 10-15 menit, lakukan assessment seperti itu. Jadi kita bisa tahu member kita udah ready belum untuk bisa approach customer kita. Kalau dari Bapak sendiri nih, tipsnya untuk ngobrol dengan customer untuk cari tahu kebutuhannya apa tuh Pak? Yang pertama pasti harus mengenal customer dulu ya. Pak Roni gimana mengenal, kita kan belum pernah ketemu gitu kan. Ya berarti kita harus mengenal
informasi yang kita tahu di jaringan internet gitu ya, salah satunya. Atau kita punya kenalan, oh pernah ketemu nih sama orang ini. Nah, kita harus mengerti dulu karakter customer kita. Mungkin cek juga di LinkedIn historical perusahaan sebelumnya di mana. Mungkin wah ini kayaknya pinter nih, udah di dunia IT udah 10 tahun, 15 tahun. Berarti kita harus bisa memposisikan diri dengan baik juga. Itu yang pertama. Tapi pada saat ketemu pasti kita harus melihat juga apakah orang tersebut terbuka juga ya. Nah, kalau udah terbuka, menurut saya udah cukup enak ya untuk komunikasinya. Tapi kalau memang belum terbuka, berarti harus ada sesuatu yang kita harus berikan value lebih ke orang tersebut gitu. Value-nya apakah dari services, dari teknologi, atau dari komitmen dari makna ke customer tersebut. Oke, jadi Itu background riset dulu, kemudian apa itu bisa dibilang kasih ya, namanya berhubungan dengan orang pasti ada value atau win-win solutionnya ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, sekarang kita lebih ngomongin teknologi kedepannya nih Pak. Tadi Bapak juga sudah singgung ya soal data analytics akan jadi kebutuhan. Betul. Tapi dan juga sempat mention juga soal AI gitu. Kalau cloud sendiri, Bapak lihat ke depannya ini trennya akan seperti apa nih Pak? Ya, kalau menurut saya cloud ini cukup menarik ya. Tapi ada beberapa yang kita research atau kita coba tahu, ada beberapa informasi cloud ini menurut saya di Indonesia masih cukup berkembang ya. Tapi ada beberapa informasi yang sudah di luar. Ada beberapa yang udah mulai pindah juga ke on-premise. Seperti itu. Jadi ada yang dari on-premise ke cloud terus dia pindah juga. Yang menarik adalah di Indonesia mungkin menurut saya perusahaan dan orang IT-nya mungkin lebih kreatif ya dan lebih pinter-pinter mungkin ya. Tapi kita ngelihat ada tren yang tadi ya, cloud masih cukup berkembang. Kita lihat banyak yang pakai multi cloud juga. Jadi nggak cuma hanya satu cloud provider, public cloud provider, tapi di suatu perusahaan mereka mencoba untuk melakukan 2 atau 3 public cloud provider yang besar gitu. Jadi itu sih. Bisa disimpulkan trennya cloud masih akan tetap jadi kebutuhan, tapi mungkin modelnya yang bermacam-macam ya Pak. Betul, ada hybrid, ada juga multi cloud. Betul. Kalau untuk AI sendiri kan saya juga lihat sudah beberapa yang digabungan dengan teknologi cloud nih. Betul. Dari Bapak sendiri atau SMG, kesiapannya seperti apa Pak? Sudah mulai tap in juga atau gimana? Betul. Sebenarnya untuk project data analytics kita ada hubungannya sama AI juga sebenarnya, karena kalau kita lihat khususnya di public cloud yang makna tadi saya udah mention Google Cloud Platform punya solusi data analytics platform end to end gitu ya, punya frameworks. Jadi itu termasuk di frameworknya AI, Gen AI itu termasuk di frameworknya data analytics sebenarnya. Jadi kita ngelihat trennya ke arah sana ya, yang pasti saya melihat AI gitu ya trennya sekarang atau Gen AI. Tapi kita balik lagi, biasanya perusahaan itu mereka pengen AI gitu kan, tapi terkadang tadi foundationnya di data gitu. Apakah data readiness-nya itu datanya banyak atau datanya cukup atau enggak untuk kita bisa deployment AI. Karena ya itu AI itu salah satu framework yang ada data analytics. Jadi memang harus ada datanya dulu baru kita bisa mengenerate AI gitu ya, seperti itu. Oke, jadi Bapak lebih untuk saat ini first step-nya adalah data itu sendiri ya, baru mungkin next-nya akan kita masuk ke AI gitu. Betul. Oke, baik. Menarik sekali Pak obrolannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir saya Pak sebelum kita menutup episode ini. Ada nggak yang ingin advice atau mungkin yang ingin Bapak sampaikan ke leaders yang sedang menonton? Iya, kalau menurut saya salah satu visi misinya Magna kan kita pengen menjadi partner ya, good partner atau preferred partner untuk digital transformation journey customer kita. Misinya kita mau coba deliver cloud protection sama data tadi untuk kita bisa deliver dan mendukung digital transformation. Karena kalau kita bilang digital transformation ya teknologi enablernya ya salah satunya cloud sama security sama data juga gitu di sana. Jadi ada istilah kan people process teknologi, tapi mungkin saya tambahin gitu data sekarang ya. People process teknologi harus ada datanya dulu gitu supaya kita bisa punya insight di sana. Itu yang pertama. Yang kedua, as a leader ya buat teman-teman
harapannya mungkin bisa mengikuti apa yang CTI core value kalau menurut saya ya. Core value-nya CTI udah sangat bagus, simple, hanya 3 ya. Integrity, humble, sama serve for excellence. Biasanya saya bilang ke teman-teman, apapun masalahnya di kantor, dibalikin lagi ke core value-nya tersebut. Integrity-nya ada atau enggak, humble enggak, atau serve for excellence atau tidak. Mungkin itu aja yang aku bisa sampaikan. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Roni atas waktunya, sharing sessionnya. Saya dapat banyak info juga nih. Teman-teman leaders juga semakin kenal dengan Smart Tech makna global ya Pak ya. Jadi yang bisa disimpulkan adalah teknologi cloud, protection, dan data analysis itu menjadi sebuah elemen penting dimiliki sebuah bisnis saat ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode IT Lead Up selanjutnya. Sampai jumpa. Key business decision, innovation, and leadership. IT Lead Up.